Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih dan solihaku? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik ya. Tetap semangat meskipun belajar masih di rumah. Baiklah, pada pertemuan kali ini bertemu lagi dengan Miss Nung. Kita akan belajar tematik 3D untuk subtema terakhir, muatan pelajaran bahasa Indonesia untuk pembelajaran 1 sampai dengan 6. Sebelum kita melanjutkan materi, marilah kita awali pembelajaran pagi hari ini dengan berdoa bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, untuk pembelajaran 1, kita akan membaca sebuah cerita. Nina mendapatkan haknya memperoleh pendidikan di sekolah. Di sekolah Nina mendapat banyak teman. Nina juga belajar banyak hal. Nina belajar membaca, menulis, dan membuat karya. Salah satu hal yang digemari Nina adalah menulis. Nina sering menulis surat untuk sahabat penanya yang bernama Rini. Rini tinggal jauh dari kota. Suatu hari, Nina mendapat surat dari Rini. Rini bercerita bahwa sudah seminggu ini ia belajar di luar kelas. Gedung sekolah Rini rusak karena bencana gempa. Sebagian ruang kelas masih bisa digunakan, namun ruang kelas Rini tidak dapat digunakan. Meskipun demikian, Rini dan teman-temannya tetap semangat untuk belajar. Nina merasa sedih membaca cerita Rini. Nina ingin membantu Rini. Nina pun mengajak teman-teman untuk mengumpulkan bantuan. Nina juga ingin mengumpulkan sumbangan dari warga dan juga dari orang tua siswa. Ibu guru sangat mendukung ide Nina. Menurutmu, apakah pada cerita di atas terdapat masalah? Tentu ada. Apa masalahnya? Oke, masalahnya yaitu sudah seminggu Rini belajar di luar kelas karena gedung sekolah Rini rusak akibat musibah bencana gempa bumi. Nah, bagaimana penyelesaian masalahnya? Yaitu Nina dan teman-temannya mengajak untuk mengumpulkan sumbangan. Sumbangan itu tidak dilibatkan hanya murid-murid sekolah di sekolah Nina saja, akan tetapi dari warga dan juga dari orang tua siswa. Baiklah adik-adik, kita masuk ke pembelajaran 2. Ayo bercerita. Permen adalah makanan kesukaan Tony. Setiap hari, Tony selalu makan permen. Padahal ibunya sudah menasihati Tony agar tidak makan permen berlebihan. Setelah makan permen, Tony lupa menggosok gigi. Akibatnya gigi Tony menjadi sakit. Ibu mengantar Tony ke dokter gigi. Setelah diperiksa, dokter menyarankan Tony untuk rajin menggosok gigi. Dokter juga mengajarkan Tony cara menggosok gigi dengan baik. Apa itu menggosok gigi? Menggosok gigi adalah kegiatan yang bertujuan membersihkan gigi dari sisa-sisa makanan yang menempel dengan menggunakan sikat gigi dan pasta gigi. Berikut adalah cara menyikat gigi dengan baik. Kalian perhatikan gambarnya ya, dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Jika kalian sudah bisa memahami bagaimana cara menyikat gigi dengan baik, insya Allah kalian tidak akan merasakan sakit gigi. Dan dari pengalaman Tony tadi, akhirnya Tony pun mulai hidup disiplin dalam menjaga kebersihan dan kesehatan giginya. Tony juga memakan makanan yang sehat. Kini gigi Tony sudah tidak berlubang lagi. Di pembelajaran 3, kewajiban dan hak hendaknya dilakukan secara seimbang. Hak mendapat pengajaran dan fasilitas pendidikan harus diiringi dengan keinginan untuk belajar agar menjadi anak yang cerdas. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan gemar membaca buku.
Ayo bermain peran. Sepulang sekolah, Made dan teman-teman melihat sebuah mobil yang berisi buku-buku terparkir di halaman sekolah. Di depan mobil tersebut, tampak seorang kakak sedang menjelaskan sesuatu kepada anak-anak seusia Made. Banyak juga anak-anak yang mengantri untuk masuk ke dalam mobil itu. Made dan teman-teman menjadi penasaran. Mereka lalu menghampiri mobil tersebut. Terlihat tulisan di dekat mobil perpustakaan keliling. Seorang kakak tadi mereka lihat menyapa hangat mereka. Mari kita baca percakapan berikut ini. Kak Puput. Selamat siang adik-adik. Selamat datang di perpustakaan keliling. Perkenalkan, nama saya Puput. Siapa nama adik-adik? Made pun menjawab, selamat siang Kak Puput, saya Made dan ini teman-teman saya, Tony dan Joni. Tony dan Joni, selamat siang Kak. Made, maaf Kak, apa maksud perpustakaan keliling? Lalu Kak Puput pun menjawab, perpustakaan keliling adalah perpustakaan umum yang berkelilingi mendatangi warga masyarakat. Tujuannya untuk mempermudah warga masyarakat yang ingin membaca buku. Perpustakaan keliling bertujuan juga untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Nah, jika adik-adik tertarik, adik-adik juga dapat membaca buku ini di perpustakaan ini. Tony, sepertinya menarik teman-teman. Johnny, ayo kita masuk dan membaca buku-bukunya. Made, sebenarnya aku mau, tetapi kita kan belum izin orang tua. Tony, benar Made, nanti orang tua kita khawatir jika kita pulang terlambat. Johnny, Kak, apakah kami boleh meminjam buku untuk dibaca di rumah? Kak Puput pun menjawab, tentu saja. Sebelumnya, kalian harus membuat kartu anggota terlebih dahulu ya. Kalian boleh memilih paling banyak 3 saja. Made, kapan batas pengumpulannya Kak? Kak Puput, kalian boleh membaca buku ini dalam waktu 2 minggu. Tony, kami mengerti Kak. Ayo teman-teman, kita buat kartu anggota terlebih dahulu. Made dan Joni pun menjawab dengan serentak, ayo. Nah, adik-adik, Miss minta kalian jangan pernah bosan untuk membaca ya. Karena dengan membaca, insya Allah pengetahuan kita akan bertambah dan semakin luas. Bacalah penggalan teks berikut ini pada pembelajaran 4. Tony dan Made merasa tidak nyaman melintasi halte yang kotor. Mereka pun memiliki ide untuk mengajak teman-teman yang lain membersihkannya. Hanya ada sedikit teman yang setuju untuk membantu. Namun, Tony dan Made tetap bersemangat. Mereka ingin membersihkan halte setelah belajar kelompok nanti. Dapatkah kamu menemukan ungkapan masalah pada cerita di atas? Tentu dapat ya. Apa masalah yang terdapat pada penggalan cerita di atas? Masalahnya yaitu halte yang kotor. Kemudian, bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut? Tony dan Made mengajak teman-temannya untuk membersihkan halte bersama meskipun beberapa temannya tidak setuju. Kemudian, coba kalian amati dan perhatikan gambar pada buku kalian di halaman 97. Masalah apa yang bisa kamu lihat pada gambar dan apa saranmu kepada Tony dan Made? Masalahnya, setelah Tony dan Made mengumpulkan sampah, mereka kebingungan akan dibawa kemana sampah-sampah tersebut. Dan akhirnya ada seorang bapak yang membawa gerobak sampah menghampiri mereka. Dan Made dan Tony pun kemudian mengumpulkan sampah mereka ke dalam gerobak tersebut, yang nantinya sampah-sampah tersebut akan didaur ulang untuk menjadi sebuah benda yang bisa dimanfaatkan. Oke, kita memasuki pembelajaran 5. Seperti yang kalian tahu, Indonesia adalah negara yang dikenal sebagai negara yang kaya akan keragaman suku bangsanya, adat istiadatnya, bahasanya, dan juga agamanya. Sebagai warga negara, kita berhak untuk hidup nyaman.
Untuk itu, kita sebagai warga negara sudah seharusnya saling menghormati dan saling menghargai satu sama lainnya. Dengan saling menghormati, suasana lingkungan akan terasa damai dan juga nyaman. Nina memiliki banyak teman dari berbagai suku dan agama. Nina dan Deli beragama Islam, Made beragama Hindu, Tony beragama Kristen, Mary beragama Katolik, dan Lani beragama Buddha. Meskipun berbeda, mereka semua saling menghormati. Hidup rukun dalam perbedaan akan menciptakan kedamaian. Sebagaimana semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda tetapi satu tujuan. Di dalam agama pun kita diajarkan untuk bertoleransi, artinya harus saling menghargai dan menghormati. Ketika teman kita berbeda agama dan melakukan ibadah, kita tidak boleh mengganggunya. Adik-adik, pada pembelajaran 5 ini, Miss akan memberikan tugas kepada kalian untuk menggali sebuah informasi. Silahkan kalian isi tabel wawancara berikut ini sebagai tugas. Kalian bisa mewawancari teman-teman kalian yang ada di sekitar, kemudian menanyakan mereka berasal dari suku mana, bahasanya apa, agamanya apa, dan kesukaannya apa. Jangan lupa berikan kesimpulan serta saran dalam menyikapi perbedaan tersebut. Tugas ini ada di halaman 101. Jangan lupa dikerjakan ya adik-adik. Oke, kita memasuki pembelajaran terakhir, yaitu di pembelajaran 6. Setiap warga negara itu berkewajiban menjaga dan melestarikan budaya yang kita miliki. Budaya mencerminkan jati diri dari negara kita. Salah satu budaya yang harus dilestarikan adalah sikap ramah tamah. Di kelas Nina ada siswa baru. Siswa tersebut bernama Franz. Franz siswa pindahan dari Kota Kupang. Kota Kupang itu berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini ia tinggal di Jakarta karena pekerjaan orang tuanya. Saat memperkenalkan diri, Franz masih kental dengan logat bahasa Kupang. Franz belum mahir berbahasa Indonesia karena ia terbiasa menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-harinya. Franz pun kesulitan saat bercakap-cakap dengan teman barunya. Ia merasa malu dan juga minder. Meskipun sulit berkomunikasi, Nina dan teman-teman tidak mengabaikan Franz. Mereka berusaha berkomunikasi dengan bahasa yang dimengerti oleh Franz. Mereka tetap menyapanya dengan ramah. Mereka membantu Franz jika ia mengalami kesulitan. Franz merasa sangat senang karena mendapatkan teman-teman yang begitu ramah dan baik hati. Franz pun bersemangat belajar berbicara dengan bahasa Indonesia. Nina dan teman-teman pun tertarik dengan bahasa daerah Franz. Franz dan teman-teman saling belajar satu sama lainnya. Nah, adik-adik, dalam cerita Nina dan Franz, kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan cerita di atas ya. Yang pertama, apa masalah yang dimiliki Franz? Nih dia masalahnya. Si Franz kesulitan berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah Nina dan teman-teman juga memiliki masalah yang sama? Tentu iya. Mereka sama-sama mengalami kesulitan berkomunikasi. Franz kesulitan berkomunikasi bahasa Indonesia, sedangkan Nina merasa kesulitan berkomunikasi dengan bahasa daerah Franz. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana Nina dan teman-teman mengatasi masalahnya? Ya, ini caranya, mereka saling belajar satu sama lainnya. Ingat ya, dalam perbedaan kita tidak boleh saling mengejek, tapi harus saling membantu, saling belajar. Dan yang terakhir, apakah menurutmu mereka dapat menyelesaikan masalah dengan baik? Apa saranmu? Iya, karena dalam kekurangan mereka tidak saling mengejek, akan tapi mereka sangat bersemangat untuk saling belajar satu sama lainnya. Nah, adik-adik, terima kasih yang sudah
menyaksikan videonya sampai tuntas. Semoga apa yang disampaikan bisa kalian pahami dan bermanfaat. Selain itu juga kalian senantiasa saling menghormati dan menghargai dalam perbedaan, baik itu perbedaan agama, suku bangsa, warna kulit, dan lainnya. Sekian dari Miss, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.